Nah, di Indonesia ini kalau misalkan kita bicara sisi teknologi, tantangan dan resiko pasti ada. Tapi solusinya sudah banyak. Ya, contohnya di acara NCSC ini. Banyak solusi di sini ya yang bisa dipilih gitu. Tapi yang paling penting adalah tantangan dari sisi manusia. Ya, banyak perusahaan, lembaga, instansi sudah mempunyai teknologi yang canggih, keamanan yang tinggi, kemudian awareness yang tinggi dari sisi teknologinya ya. Tapi dari sisi awareness people-nya itu kurang. Gitu ya, kurang, sehingga banyak celah, banyak orang menjadi celah, menjadi kerentanan, menjadi kelemahan, dan serangan siber masuk di dalamnya. Walaupun demikian, sekarang juga sudah banyak solusi, dengan salah satunya kita di komunitas juga menggalakkan event kesadaran keamanan bareng-bareng dengan para perusahaan, lembaga, instansi, bahu-membahu, karena nggak bisa sendiri. Kita harus bareng-bareng, mulai dari swasta, mulai dari pemerintah, dan juga komunitas tentunya. Kalau dari sisi gimana kita melihat sumber ancaman dari sisi teknis, itu ancaman malware. Ya, kenapa ancaman malware? Kita lihat dari statistik yang didapatkan oleh BSSN dari monitoring anomali traffic, itu dalam 3 tahun terakhir ya, itu selalu meningkat ya. Bahkan di monitoring terakhir itu angkanya sudah lebih dari 90% penyebab anomali traffic itu disebabkan oleh malware. Pertama, kita masih senang pakai software bajakan. Yang kedua, kita males pakai antivirus. Ya, yang ketiga, lisensinya habis. Ya, nah, 3 hal itulah kemudian yang menyebabkan dari sisi teknologi kenapa kemudian perangkat-perangkat yang terkoneksi ke internet itu mudah sekali ya terinfeksi oleh malware tadi. About the challenges, actually what I see is that business in Indonesia and itself, the industry itself, I think the IT industry and the business itself is changing a lot because of the digitalization, meaning that all governmental services are trying to be online. Banking applications, financial technologies also are growing. So that's why, and I see that how Indonesia growing extremely fast by passing some of the steps. So because like I previously was working for European market, for the US market, it was slower than the Indonesian market. And that means that you skip some of the stages and you're going faster and you actually face the challenges much faster than you becoming mature. So this is the problem that we face. Nowadays, the digitalization is rapidly growing, but the number of people not growing that fast. I mean, the IT specialists, like research and developers, cybersecurity people, this population is not growing that fast. What I would recommend is to grow your own. So business should invest in trainings. Business should invest in different workshops for their employees, because this is the best investment that you can actually do, is the investment in the people that you have in your team. Security awareness para pimpinan kita ini masih sangat rendah sekali ketika kita berbicara tentang masalah keamanan cyber. Banyak pertasan yang menyasar pemerintahan kita, bahkan surat-surat presiden ada 600.000 lebih itu bocor. Tetapi kenyataannya pemerintah tidak memberikan porsi yang cukup terhadap lembaga yang harusnya bertanggung jawab terhadap keamanan cyber yang ada di Indonesia. Yang kedua, di Indonesia ini terjadi banyak kebocoran data yang akibatnya dimanfaatkan oleh para bandar judi online, para penipu, para scammer dan lain-lain begitu, yang akhirnya korbannya siapa? Masyarakat. Oleh karena itu, kenapa pemerintah punya kewajiban untuk membuat wilayah cyber kita ini nyaman, tentram, aman, dan enak untuk ditinggali. Kita tuh perlu selalu update ya, perlu mengikuti terus-menerus teknologi yang baru, serangan yang baru gitu. Jadi dari sisi praktisi cybernya sendiri, mereka juga perlu update, perlu mempelajari serangan baru, teknologi baru. Terus dari sisi pengguna juga mereka harus aware terhadap serangan-serangan baru, serangan phishing baru gitu. Lalu dari negara juga, apalagi yang tadi dibahas di discussion ya, sudah ada komputer kuantum gitu. Jadi industri teknologi ini sangat berkembang pesat. Jadi kita harus tantangannya kita harus adaptasi sih. Kita masih banyak menemukan celah-celah keamanan cyber yang kurang secure gitu kan, dari segi website, baik itu dari segi
website company lah terutama ya, itu salah satunya yang perlu kita perbaiki gitu kan. Paling banyak itu menjadi permasalahan kita kekurangan tenaga cyber di Indonesia itu. Kebutuhan demand-nya banyak, tapi orang-orangnya itu yang kurang. Makanya kita sebagai Merdeka Cyber menyediakan bootcamp gitu kan, supaya bisa rekan-rekan itu belajar gitu kan, belajar bagaimana menjadi cyber security yang beretika. Bagaimana kita belajar dulu tentang keamanan dulu nih. Nah, kita udah paham celah keamanannya seperti apa, kita udah tahu frameworknya seperti apa gitu kan. Udah pasti nanti dari sisi kita akan terus berkembang mengeksploit dari suatu kerentanannya gitu kan, dan itu pasti akan mudah buat kita ke depannya bagaimana menemukan sebuah kerentanan tersebut. Yang pertama, kejelasan regulasi. Kejelasan regulasi di Indonesia tuh masih kurang. Dan regulasi-regulasi Indonesia saya bilang masih agak terlambat dibanding negara-negara tetangga kita. Salah satu contohnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi lah. Udah dibikin dari 2022 dan di-enforce di 2024. Tapi sampai sekarang aturan turunannya masih belum jelas. Jadi industri itu masih bingung apakah saya harus ngikutin atau enggak. Kalaupun saya harus ngikutin, guideline-nya belum ada. Apa sih yang harus saya lakukan gitu. Nah itu yang bikin orang-orang pun jadi wait and see dulu. Nah menurut saya harusnya dari pihak regulator harus lebih decisive lah ya. Kalau memang mau di-enforce sekarang, kasih guideline yang jelas, biar industri itu, mereka pasti ngikut-ngikut aja kok. Mereka nurut-nurut aja kok. Terutama kalau banking dan financial ya. Gitu.